Mungkin Anda merasa sudah makan dengan benar. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada beberapa jenis sayuran yang justru bisa merusak kadar gula darah Anda? Ya, bahkan sayuran yang dianggap sehat pun bisa memperburuk kondisi diabetes Anda. Dan yang paling mengejutkan, dokter jarang memperingatkan hal ini. Hari ini kita akan bongkar 10 sayuran terburuk untuk penderita diabetes. Dan yang ada di urutan pertama akan sangat mengejutkan Anda. Tetap bersama kami, karena saya yakin Anda pasti mengonsumsi setidaknya satu dari sayuran ini tanpa menyadari betapa bahayanya bagi kesehatan Anda. Mari kita mulai. Jagung terlihat tidak berbahaya, tapi sebenarnya mengandung sangat banyak karbohidrat. Satu tongkol jagung saja mengandung sekitar 27 gram karbohidrat, dan sebagian besar berasal dari gula. Penelitian menunjukkan bahwa pati dalam jagung bisa menaikkan kadar gula darah hampir secepat roti putih. Ini berarti bahwa bagi penderita diabetes, jagung adalah masalah besar. Saat Anda makan jagung, pati di dalamnya dengan cepat diubah menjadi glukosa, lalu masuk ke aliran darah, menyebabkan lonjakan gula yang tajam. Bagi penderita diabetes yang tubuhnya kesulitan mengatur kadar gula, lonjakan ini bisa sangat berbahaya dan memicu komplikasi jangka panjang. Selain itu, banyak varietas jagung yang sudah dimodifikasi secara genetik dan diproses, yang justru bisa memperburuk dampaknya. Indeks glikemik jagung juga termasuk tinggi. Artinya gula darah bisa naik dengan sangat cepat setelah dikonsumsi. Jadi, jika Anda menderita diabetes, jagung bukanlah pilihan yang bijak. Mengontrol kadar gula darah adalah hal yang sangat penting dalam mengelola diabetes. Dan memilih makanan dengan karbohidrat rendah serta indeks glikemik rendah sangat menentukan. Jagung bisa menggagalkan usaha Anda, maka sebaiknya dikurangi atau dihindari sama sekali. Sayuran berikutnya juga sering disangka sehat, yaitu bit merah. Sayuran ini memang kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral. Namun, bit juga mengandung gula alami dalam jumlah tinggi yang bisa menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nutrition menunjukkan bahwa jus bit bisa meningkatkan gula darah secara signifikan pada beberapa orang. Gula alami dalam bit, terutama sukrosa, cepat diserap tubuh dan menyebabkan kenaikan kadar glukosa. Bagi penderita diabetes, ini bisa memicu hiperglikemia dan memperburuk kondisi secara keseluruhan. Indeks glikemik bit juga tergolong sedang hingga tinggi, tergantung cara pengolahannya. Terutama jika Anda mengonsumsi jus bit, kadar gula akan meningkat lebih cepat karena kandungan gula yang terkonsentrasi. Bahkan dalam jumlah kecil, jus bit bisa berdampak besar bagi penderita diabetes. Jadi meskipun bit memiliki manfaat, penting untuk membatasi konsumsinya dan memantau kadar gula setelah mengonsumsinya. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sangat dianjurkan untuk mengetahui apakah Anda bisa memasukkan bit ke dalam pola makan dengan aman. Ingat, makanan sehat belum tentu aman untuk semua orang, terutama jika Anda memiliki diabetes. Bit merah memang mengandung banyak antioksidan dan vitamin. Namun kandungan gulanya yang tinggi bisa menjadi masalah besar bagi penderita diabetes. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrition menemukan bahwa jus bit secara signifikan dapat meningkatkan kadar glukosa darah pada beberapa orang. Meskipun terlihat sehat, bit memiliki kandungan sukrosa yang dapat dengan cepat diserap tubuh dan menyebabkan lonjakan gula darah. Apalagi jika bit dikonsumsi dalam bentuk jus yang pekat, efeknya bisa lebih cepat dan lebih kuat. Indeks glikemik bit juga tergolong sedang hingga tinggi, tergantung pada cara memasaknya. Bit yang direbus atau dijadikan jus bisa menaikkan gula darah lebih cepat dibandingkan dengan yang mentah. Untuk penderita diabetes, ini berarti bit harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati dan dalam porsi kecil. Bahkan sedikit jus bit bisa berdampak besar pada kestabilan gula darah, terutama jika dikombinasikan dengan makanan tinggi karbohidrat lainnya. Sementara bit memiliki manfaat kesehatan seperti mendukung tekanan darah dan sirkulasi darah,
penderita diabetes harus memprioritaskan pengendalian gula darah di atas manfaat lainnya. Jika tetap ingin mengonsumsi beet, kombinasikan dengan makanan tinggi serat atau protein untuk memperlambat penyerapan gulanya. Dan pastikan selalu memonitor kadar gula darah setelah makan beet agar tahu respon tubuh Anda terhadap makanan ini. Selanjutnya, ubi jalar. Meskipun ubi jalar sering dianggap lebih sehat daripada kentang putih, karena indeks glikemiknya sedikit lebih rendah, jangan salah. Satu porsi puree ubi jalar bisa mengandung lebih dari 40 gram karbohidrat. Itu jumlah yang besar untuk penderita diabetes. Karbohidrat tersebut akan dengan cepat dipecah menjadi glukosa dan masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan lonjakan kadar gula yang signifikan. Ubi jalar memang kaya akan vitamin A dan antioksidan, tapi hal itu tidak meniadakan fakta bahwa makanan ini tetap berpotensi meningkatkan gula darah secara drastis jika tidak dikontrol. Terutama jika dimasak dengan cara dipanggang atau dihaluskan, indeks glikemiknya bisa semakin tinggi. Penderita diabetes harus berhati-hati dan mempertimbangkan untuk mengurangi atau bahkan menghindari konsumsi ubi jalar secara berlebihan. Jika Anda tetap ingin makan ubi jalar, makanlah dalam jumlah sangat kecil dan selalu kombinasikan dengan sayuran rendah karbohidrat dan protein sehat. Dan seperti biasa, pantau kadar gula Anda setelah makan. Setiap tubuh merespons makanan secara berbeda, jadi penting untuk memahami reaksi tubuh Anda sendiri. Berikutnya adalah kacang polong. Kecil, bulat, dan tampak tidak berbahaya, tapi jangan tertipu. Kacang polong mengandung pati yang sangat tinggi. Pati ini dengan cepat diubah menjadi glukosa oleh tubuh. Artinya, bahkan porsi kecil kacang polong bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang besar, terutama jika dimakan bersamaan dengan nasi atau roti. Banyak orang menambahkan kacang polong ke dalam sup, tumisan, atau nasi goreng tanpa menyadari dampaknya. Meskipun kaya vitamin dan serat, kandungan karbohidrat kacang polong cukup tinggi untuk membuatnya berisiko bagi penderita diabetes. Jika Anda penderita diabetes dan ingin tetap makan kacang polong, sangat disarankan untuk membatasi porsinya hingga beberapa sendok makan saja. Dan idealnya, gabungkan dengan sumber protein agar dampaknya lebih ringan. Yang juga penting, perhatikan makanan lain yang dimakan bersamaan. Kombinasi makanan memainkan peran besar dalam bagaimana tubuh memproses gula. Jadi mengontrol kombinasi dan jumlahnya sangat penting. Dan tentu saja, selalu ukur kadar gula darah Anda untuk memastikan makanan seperti kacang polong tidak membuatnya melonjak tanpa Anda sadari. Lanjut ke bagian berikutnya. Kebanyakan orang tidak menganggap bawang bombay sebagai masalah, tapi sebenarnya mengandung gula alami yang bisa meningkatkan kadar gula darah, terutama saat dimasak. Meski bawang memiliki banyak manfaat kesehatan, penderita diabetes sebaiknya mengonsumsinya dengan hati-hati. Masalahnya adalah bawang mengandung gula alami seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Saat dimasak, terutama dengan cara ditumis atau dikaramelisasi, gula ini menjadi lebih terkonsentrasi dan mudah diserap tubuh yang dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Selain itu, bawang juga mengandung karbohidrat yang bisa berkontribusi terhadap peningkatan kadar glukosa. Meskipun kandungan karbohidratnya tidak terlalu tinggi, jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dikombinasikan dengan makanan lain yang tinggi karbohidrat, bisa berdampak signifikan bagi penderita diabetes yang tubuhnya sudah kesulitan mengatur kadar gula darah. Lonjakan ini sangat berisiko dan bisa menyebabkan komplikasi serius seperti hiperglikemia. Penting juga untuk diingat bahwa bahkan porsi kecil bawang yang dimasak bisa memberikan efek yang nyata, terutama jika menjadi bagian dari hidangan yang juga mengandung gula tambahan. Namun, bukan berarti Anda harus sepenuhnya menghindari bawang. Bawang juga mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bahkan ada senyawa dalam bawang yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Solusinya adalah mengatur porsi dan cara penyajian.
aman karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Memilih porsi kecil dan mengombinasikannya dengan makanan kaya protein dan serat bisa membantu menetralkan efek pada kadar gula darah. Pemantauan kadar gula darah secara teratur setelah makan bawang juga penting untuk mengetahui respon tubuh Anda secara spesifik. Tomat mungkin terlihat tidak berbahaya, tapi sebenarnya mengandung gula alami yang bisa dengan cepat terakumulasi, terutama saat diolah menjadi saus atau sup. Satu buah tomat memang hanya mengandung sedikit gula, tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam bentuk pekat seperti saus tomat atau pasta, jumlah gulanya bisa meningkat secara signifikan. Selain itu, cara memasak tomat juga berpengaruh terhadap indeks glikemiknya. Saus tomat seringkali dimasak dengan tambahan gula, yang semakin meningkatkan risiko lonjakan gula darah. Bahkan, proses pemanasan dapat membuat gula dalam tomat lebih mudah diserap oleh tubuh. Ini sangat penting bagi penderita diabetes, karena lonjakan gula darah yang berulang bisa memperburuk komplikasi seperti kerusakan saraf dan ginjal. Bahkan, sup tomat atau saus buatan sendiri tetap perlu diperhatikan porsinya, karena kandungan gulanya bisa tersembunyi. Walaupun tomat kaya akan vitamin dan antioksidan seperti likopen yang baik untuk kesehatan jantung dan mata, pengaruhnya terhadap kadar gula darah membuatnya perlu dikonsumsi secara bijak. Jika Anda penderita diabetes, cobalah untuk mengonsumsi tomat dalam bentuk segar dengan porsi kecil dan hindari produk olahan seperti saus botolan atau pasta yang sudah diberi pemanis tambahan. Pilihan ini membantu menjaga stabilitas gula darah sambil tetap mendapat manfaat gizinya. Kontrol porsi menjadi kunci. Kombinasikan tomat dengan makanan tinggi serat dan protein agar pelepasan gula ke darah menjadi lebih lambat. Jika memungkinkan, gunakan tomat cherry sebagai pilihan karena ukurannya yang kecil dan lebih mudah dikontrol. Pemantauan kadar gula setelah mengonsumsi tomat akan membantu Anda memahami bagaimana tubuh merespons dan menentukan apakah tomat bisa menjadi bagian dari pola makan Anda. Dan sekarang kita sampai pada yang paling berbahaya dari semua. Kentang putih. Sayuran ini memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, hampir setara dengan gula murni. Artinya, kentang menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat cepat. Ini menjadikannya pilihan yang sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Kentang putih kaya akan pati yang mudah dipecah menjadi glukosa dan langsung masuk ke aliran darah. Sebuah penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa kentang bisa meningkatkan kadar glukosa darah hampir secepat roti putih. Artinya, bahkan satu porsi kecil kentang bisa berdampak besar pada kadar gula darah Anda. Ini sangat berisiko bagi penderita diabetes, karena tubuh mereka sudah kesulitan mengelola glukosa secara efektif. Yang lebih buruk, cara memasak kentang juga bisa memperparah efeknya. Kentang goreng, mashed potato, dan keripik kentang memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi daripada kentang rebus. Proses pengolahan dan penambahan lemak, seperti mentega atau minyak, meningkatkan kalori dan memperparah lonjakan gula darah. Kentang juga sering dikonsumsi dalam jumlah besar sebagai lauk utama, yang bisa memperburuk kondisi ini. Meskipun kentang mengandung beberapa nutrisi seperti kalium dan vitamin C, kandungan patinya yang tinggi dan indeks glikemiknya yang sangat tinggi menjadikannya pilihan yang berbahaya. Jika Anda menderita diabetes, disarankan untuk menghindari kentang putih sepenuhnya. Atau jika tidak bisa dihindari, konsumsilah dalam jumlah yang sangat terbatas dan kombinasikan dengan sayuran tinggi serat dan protein untuk memperlambat penyerapan gula. Jika Anda masih ingin makan kentang, pilihlah varietas dengan indeks glikemik lebih rendah seperti kentang ungu atau ubi, dan jangan pernah menggorengnya. Rebus atau kukus adalah metode terbaik jika ingin tetap mengonsumsinya. Namun sekali lagi, kuncinya ada pada porsi dan frekuensi. Lakukan pemantauan kadar gula secara rutin untuk memahami dampaknya terhadap tubuh Anda. Mengelola diabetes berarti membuat pilihan yang cerdas setiap hari, dan memilih sayuran dengan benar adalah salah satu dari langkah itu. Dan sekarang, saya ingin tahu dari semua sayuran ini, mana yang paling mengejutkan Anda?
Apakah Anda pernah berpikir bahwa tomat atau wortel bisa berbahaya? Dan apakah Anda ingin tahu sayuran apa yang paling aman dan efektif untuk penderita diabetes? Jika ya, tulislah di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Kebanyakan orang tidak menganggap bawang bombay sebagai masalah, tetapi sebenarnya mengandung gula alami yang bisa meningkatkan kadar gula darah, terutama saat dimasak. Meskipun bawang memiliki banyak manfaat kesehatan, penderita diabetes perlu mengonsumsinya dengan hati-hati. Faktanya, bawang mengandung gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Saat dimasak, terutama dengan cara digoreng atau dikaramelisasi, gula-gula ini menjadi lebih terkonsentrasi dan mudah diserap oleh tubuh. Hal ini bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang lebih tinggi. Selain itu, bawang juga mengandung karbohidrat yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan glukosa. Meski jumlah karbohidrat dalam bawang relatif rendah, jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau bersama makanan tinggi karbohidrat lainnya, dampaknya bisa signifikan. Bagi penderita diabetes yang sulit mengatur gula darah, lonjakan seperti ini bisa berbahaya dan menimbulkan komplikasi. Bahkan porsi kecil bawang yang dimasak bisa berdampak cukup besar, terutama jika termasuk dalam hidangan yang mengandung gula tambahan. Namun, bawang juga mengandung banyak senyawa bermanfaat seperti antioksidan, vitamin, dan mineral. Bahkan beberapa zat aktif dalam bawang dapat membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Jadi, jika Anda menderita diabetes, bukan berarti harus menghindari bawang sepenuhnya. Tetapi, Anda harus memperhatikan jumlah yang dikonsumsi. Disarankan mengonsumsi bawang mentah dalam porsi kecil, karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan yang sudah dimasak. Mengontrol porsi sangat penting saat memasukkan bawang dalam menu harian penderita diabetes. Kombinasikan dalam jumlah kecil bersama makanan kaya protein dan serat agar dampaknya terhadap kadar gula darah bisa ditekan. Pantau kadar gula darah setelah makan bawang untuk mengetahui efeknya bagi tubuh Anda. Keputusan untuk memasukkan bawang dalam pola makan sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan pribadi dan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Tomat terlihat tidak berbahaya, tetapi mengandung gula alami yang bisa cepat menumpuk, terutama dalam bentuk saus atau sup. Jika Anda mengonsumsi tomat dalam jumlah besar, kadar gula darah bisa meningkat tanpa Anda sadari. Tomat mengandung gula seperti glukosa dan fruktosa. Meskipun satu buah tomat hanya mengandung sedikit gula, jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam bentuk pekat seperti pasta tomat, saus, atau sup, total kandungan gula bisa menjadi tinggi. Cara memasak juga berpengaruh. Misalnya, saus tomat biasanya dibuat dengan tambahan gula yang meningkatkan indeks glikemik. Selain itu, pemanasan dapat membuat gula dalam tomat lebih mudah diserap tubuh, yang berarti lonjakan glukosa bisa lebih cepat terjadi. Bagi penderita diabetes, ini tentu berisiko. Bahkan, porsi kecil saus tomat bisa berdampak besar, apalagi jika dikombinasikan dengan makanan lain yang juga tinggi karbohidrat. Meski tomat kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan seperti likopen, pengaruhnya terhadap kadar gula darah menjadikannya pilihan yang perlu diwaspadai. Jika Anda penderita diabetes, konsumsi tomat sebaiknya dibatasi dan porsinya dikontrol. Terutama produk olahan seperti saus tomat dan pasta, yang seringkali mengandung tambahan gula. Sebisa mungkin pilih tomat segar yang memiliki indeks glikemik lebih rendah. Mengatur porsi adalah kunci. Gabungkan tomat dalam jumlah kecil dengan makanan tinggi protein dan serat untuk membantu memperlambat penyerapan gula. Pantau gula darah setelah makan tomat untuk mengetahui bagaimana tubuh Anda merespons. Konsultasi dengan tenaga medis juga penting agar pola makan Anda tetap aman dan terkendali. Mengelola diabetes berarti memahami bahwa tidak semua makanan sehat cocok bagi setiap orang. Dan sekarang kita sampai pada sayuran yang dianggap paling berbahaya untuk penderita diabetes. Dan inilah sayuran yang berada di posisi pertama dan mungkin mengejutkan banyak orang, yaitu jagung manis.
Meskipun sering dipromosikan sebagai pilihan sayuran yang sehat dan bergizi, kenyataannya jagung manis mengandung kadar gula alami dan karbohidrat yang sangat tinggi, menjadikannya pilihan berisiko tinggi bagi penderita diabetes. Jagung memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, yang berarti dapat menyebabkan lonjakan tajam kadar gula darah setelah dikonsumsi. Bahkan, hanya satu porsi kecil jagung manis rebus bisa mengandung lebih dari 15 gram karbohidrat, setara dengan sepotong roti putih. Dan jika dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti jagung kalengan, popcorn manis, atau sirup jagung, kadar gula dan dampaknya akan jauh lebih besar. Salah satu alasan utama mengapa jagung bisa menjadi sangat bermasalah bagi penderita diabetes adalah karena kandungan pati, the starch, yang tinggi. Pati dalam jagung cepat dicerna dan diubah menjadi glukosa, menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Selain itu, makanan olahan berbahan dasar jagung seringkali kehilangan serat dan nutrisi penting lainnya yang biasanya membantu memperlambat penyerapan glukosa. Bahkan popcorn yang terlihat sehat pun seringkali diolah dengan mentega, garam, dan gula tambahan yang meningkatkan indeks glikemiknya secara drastis. Jika penderita diabetes mengonsumsinya tanpa memperhatikan porsi dan kombinasi makanan lain, risiko lonjakan gula darah menjadi sangat nyata. Oleh karena itu, penting untuk membatasi atau menghindari konsumsi jagung, terutama dalam bentuk olahan. Namun, bukan berarti Anda harus menghapus jagung dari hidup Anda sepenuhnya. Jika Anda sangat menyukai jagung, cobalah memilih jagung utuh dalam jumlah kecil dan kombinasikan dengan sumber protein dan lemak sehat, seperti kacang-kacangan atau telur rebus. Ini bisa membantu memperlambat penyerapan glukosa. Tapi tetap saja, untuk banyak penderita diabetes, menghindari jagung adalah langkah terbaik. Mari kita rangkum 10 sayuran terburuk yang harus dihindari penderita diabetes. Kentang putih, tinggi pati, indeks glikemik sangat tinggi. Ubi jalar panggang, meskipun alami, bisa memicu lonjakan gula. Wortel dimasak, lebih manis dan cepat menaikkan glukosa. Beet, banyak gula tersembunyi. Kacang polong, kombinasi antara gula dan pati. Labu kuning, tinggi karbohidrat dan mudah diserap. Bawang bombay, gula alami yang meningkat saat dimasak. Tomat dalam bentuk olahan, gula tersembunyi dan konsentrasi tinggi. Jagung manis, musuh utama kadar gula darah stabil. Semua bentuk olahan sayuran yang mengandung gula tambahan, seperti saus, sup kemasan, dan acar. Ingatlah, kunci utama dalam mengatur diabetes bukan hanya mengetahui apa yang harus dimakan, tetapi juga apa yang harus dihindari. Dan sayuran, meskipun sering dianggap aman, ternyata bisa menjadi jebakan tersembunyi jika tidak dipilih dan disiapkan dengan bijak. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda, dari semua sayuran yang kita bahas, mana yang paling sering Anda konsumsi? Apakah Anda terkejut dengan daftar ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jika Anda ingin kami membuat video tentang sayuran terbaik untuk diabetes, cukup tulis "lanjutkan" di komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar hidup sehat dengan diabetes. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.